Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa anzala al-Qur'ana 'azima wa rahmatan lil ibadihi al-mu'minina 'amilina bima fihi fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan abdi la yanqati'u rajaa'uhu rabbihi yakuna rizquhu maghfura wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabili rasyad wa salaka lana طريق الحق لنكون من المسلمين المؤمنين الفائزين ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد وآله وصحبه الذين سلكوا طريق الحق لإطلاق مرضات الله في حياتهم دنيويا وأخرويا. أما بعد، أيها الناس فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم وإياي من عباده الصالحين الفائزين في الدارين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا
وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan segala kerendahan hati dan tawaduk kita hadapkan wajah kita, hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi ucapan dan ungkapan syukur atas segala rahmat karunia-Nya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman yang ada di dalam dada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pelajaran kepada kita, su'ul khuluqi yukti, bahwa akhlak yang jelek itu akan menular. Jemaah yang dirahmati Allah, di timur Irian Jaya ada sebuah daerah yang namanya Kepulauan Solomon. Di sana sebuah kebudayaan, kebiasaan masyarakat setempat bahwa ketika mau menebang sebuah pohon, berapapun umurnya dan berapapun ukurannya, mereka terbiasa dengan memberi teriakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek, kata-kata yang negatif kepada pohon tersebut selama 40 hari. Masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan kata-kata jelek pada pohon tersebut. Dan apa yang terjadi? Setelah 40 hari ternyata ada sebuah kejadian yang kayaknya tidak masuk akal. Daunnya mulai mengering, kemudian rontok, dan kemudian pohonnya semakin rapuh dan mudah untuk ditebang. Ini baru sebuah pohon. Hanya dengan kata-kata yang jelek, yang negatif, pohon pun bisa tumbang dengan kata-kata tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kita sebagai generasi muda pun juga harus waspada dengan kata-kata negatif yang berseliweran di depan kita, di telinga kita. Apalagi yang sudah terbiasa dengan kata-kata yang jelek, yang jorok. Kalau orang Jawa bilang misuh, suul kalam, selalu negatif. Ternyata kata-katanya negatif itu akan membawa energi yang negatif pula, sangat dahsyat. Jangankan manusia, pohon pun akan tumbang dengan kata-kata yang jorok, yang jelek. Apalagi manusia. Menurut seorang peneliti bahwa ada beberapa jaringan otak yang akan mati ketika mendengarkan kata-kata jorok. Jaringan otak akan mati ketika mendengarkan kata-kata jorok. Apalagi terbiasa dengan kata-kata yang jorok, jelek, negatif. Akan membawa energi. Bukan hanya membawa energi saja, akan membunuh jaringan otak yang ada pada telinga yang mendengarkannya. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, betapa dahsyatnya manusia yang membenci Islam, anti-Islam, menyebarluaskan kata-kata yang negatif kepada mereka yang selalu positif. Betapa dahsyatnya mereka menyerbu dengan kata-kata yang negatif, membuli, mematikan karakter. Namun bagi orang yang beriman, orang yang beriman mengetahui cara menghadapinya, selalu dengan sabar, tawakal, dan menyerahkan urusan ini kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka yang terbiasa kata-kata jorok negatif akan tumbang dengan sendirinya. Karena kehendak Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, tepat sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa su'ul khuluqi, bahwa setiap akhlak, etika yang negatif, perbuatan yang negatif, kata-kata yang negatif, bahkan prasangka yang negatif
itu akan mematikan sel-sel otak, akan membunuh sel-sel otak, memutus sel-sel otak, yang pada akhirnya akan merusak otak itu sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tepat sekali ketika Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa agar kita ingin menghindari yang namanya ghadab, amarah. Kenapa? La taghdab. Jika kita bisa menahan amarah, maka surga akan diberikan hadiah sebagai hadiah pada mereka yang mampu menahan amarah. Karena sebuah amarah akan juga mematikan imunitas tubuh kita. Amarah akan memutuskan sel-sel otak sehat kita, dan orang akan mudah menjadi sakit. Orang akan mudah menjadi galau. Orang akan mudah menjadi semakin banyak, semakin berprasangka buruk, dan akan mematikan kehidupannya sendiri. Bukan hanya kehidupannya saja, kulitnya yang tadinya mulus akan menjadi keriput, wajahnya yang tadinya ceria menjadi suram, karena di dalam dirinya terselimuti oleh amarah, oleh perbuatan yang negatif. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi peringatan dari topik khusus untuk topik pribadi dan keluarga. Umumnya para jemaah yang hadir di siang ini bahwa mari kita hindari yang namanya suudzon, berprasangka negatif. Karena orang yang punya iman yang baik tidak akan memunculkan suudzon, prasangka negatif. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah, maka kita pasrahkan kepada Allah. Dan hari ini juga para jemaah yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya manusia-manusia yang benci terhadap Islam, menyebarkan kata-kata yang negatif, membuli mereka-mereka yang beriman. Bukan hanya itu saja, membuli agama kita yang kita anut. Dan sebenarnya bulian mereka itu layak untuk diperkarakan. Namun bagi orang yang beriman masih bisa bersabar, masih bisa bertahan, karena sadar bahwa apapun yang negatif itu akan mematikan dirinya sendiri, dan sebaliknya akan membangkitkan kita yang beriman menjadi semakin lebih kuat lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan bagi kita dari prasangka yang negatif. Allahumma amin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa hikmah, membawa pelajaran bagi kita semua bahwa perjalanan hidup kita ini perlu meningkatkan kekuatan untuk menahan yang namanya ghadab ataupun amarah ataupun prasangka yang negatif. Karena sumur yuki, semua etika ataupun perilaku yang negatif itu akan meracuni, akan menular. Maka jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun adik-adik, siapapun jemaah, kalau yang terbiasa dengan kata-kata yang jelek, yang negatif, mulai saat ini kau ingatkan, stop, jangan diulang lagi, jangan diteruskan lagi, stop untuk berprasangka negatif, stop, berhenti, karena perjalanan kita masih panjang, karena kematian sudah menunggu kita, dan itu sangatlah dekat sekali. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahu azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته وجنته عرض السماوات والأرض أعدت للمتقى وآمن به. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكة المقربين وأنبيائك والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واهدر من قتل المسلمين واجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها احكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا عليم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه بفضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.